Gattai, Kanzen, Putro Toys. Selamat pagi, siang, sore, malam, selamat datang di Putro Toys. Nah, balik lagi nih ke segmen BM alias Bincang Minipla. Dan Minipla yang akan kita perbincangkan kali ini yaitu Minipla yang akan rilis minggu depan, tanggal 23 Oktober. Ini hari Senin kalau nggak salah. Yaitu Minipla King Kaukasus Kabuto dari Super Sentai King Oger volume keempat. Dan apakah ini bakal menjadi Minipla terakhir? Kayaknya masih ada 2 mecha lagi sih harusnya ya, cuman nggak tahu sih, kita tunggu aja nanti ya. Nah, untuk si Minipla King Kaukasus Kabuto ini itu ada 5 box dan tiap boxnya dihargai 490 yen atau 539 yen setelah ditambahkan dengan pajaknya, atau kalau misalnya kita jumlahkan semua itu 2.695 yen untuk satu setnya. Kurang lebih ini sekitar 610 sampai 630 ribuan lah kurang lebih. Nah, buat teman-teman yang fans banget sama King Oger, apalagi si God King Oger itu patut banget buat beli set ini sih, karena kan ini merupakan yang paling penting untuk si formnya God King Oger. Jadi langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Nah, di foto pertama kita diperlihatkan oleh art box dari King Kaukasus Kabuto versi Miniplanya, yang dimana ini sudah saya bilang di konten sebelumnya itu saya suka sama art box ya, dimana di sini ada perpaduan warna hitam, gold, dan juga ada ruang angkasa gitu di backgroundnya. Karena kan di seriesnya juga musuhnya itu dari luar angkasa gitu, jadi masih ada kesinambungan gitulah. Lalu kita next lagi aja. Nah, ini untuk isian boxnya yang menurut saya juga ya cukup cakep lah. Lalu kita next lagi aja. Di sini ada line up dari si Minipla King Kaukasus Kabuto dari box 1 sampai box 5. Lalu kita next lagi aja. Nah, ini untuk isi dari box 1 yang dimana kita mendapatkan stikernya itu sedikit, tapi bagian muka dari God King Oger itu menggunakan stiker. Ya, kayaknya ini bakal saya repaint aja karena biar lebih cakep aja gitu. Lalu kita next lagi aja di box kedua. Di sini stikernya juga sedikit dan kita juga cuma mendapatkan 3 runner. Tapi menurut saya ada yang berbeda untuk warna gold yang ada di box 2 dengan box 1 sebelumnya. Nah, kalau misalnya kalian lihat perbandingannya, yang box 2 itu dia lebih mengkilat, sedangkan yang box 1 itu dia lebih gelap. Saya nggak tahu ya apakah ini efek cahaya atau memang nanti ada perbedaan warna goldnya. Karena kalau di DX-nya pun warna goldnya itu dia chrome, sedangkan part lainnya itu warna gold biasa gitu. Lalu kita next lagi aja. Di box ketiga kita mendapatkan 3 runner dan lagi-lagi stikernya juga cuman sedikit. Ini nanti bisa saya repaint aja lah. Lalu kita next lagi ke box 4. Di sini runnernya cukup banyak ya. Di sini ada 5 runner dengan stikernya juga 1 2 3 4 5 6, cuman 6 stiker. Ini tuh stikernya nanti buat si pagar-pagar dari si kastilnya itu. Lalu kita next lagi ke box yang terakhir. Ini cuman ada 2 runner aja, bener-bener sedikit banget. Dan stikernya di sini banyak banget, guys. Ya, lagi-lagi sepertinya ini bakal saya repaint aja. Lalu kita next lagi aja. Nah, ini dia guys, untuk form Kaukasus Kabuto dalam mode, ini bisa dibilang tank nggak sih? Tapi kalau di seriesnya yang baru tayang kemarin, itu dia semacam pesawat luar angkasa antar dimensi gitu loh. Ya, kita anggap aja ini pesawat lah ya. Dan jujur, bentuknya itu saya suka banget sama yang mode ini dibandingkan mode kastilnya itu. Lalu kita next lagi aja. Nah, ini ada detail dari bagian rodanya yang dimana di sini rodanya hanya gimmick belaka. Dia nggak mendapatkan roda khususnya gitu. Part rodanya kayak si bagian bawahnya Tenma dan Kirin. Ini sangat disayangkan sih menurut saya. Jadi bisa dibilang semacam nilai minus lah. Dan di sini stikernya pun juga sudah bisa kita lihat. Kayaknya kualitasnya ada penurunan deh. Lalu kita next lagi aja. Nah, ini ada perbandingan untuk ukuran dari Kaukasus Kabuto, Kuwagata, dan juga si Tarantula. Kita next lagi aja. Ini ada si God Hercules Axe ya kalau nggak salah namanya. Dan matanya di sini menggunakan stiker. Nah, untuk bagian stiker matanya, untungnya dia nggak kayak matanya si Tombo yang bener-bener hancur banget itu loh pas dipakai stikernya itu. Kemudian kita next lagi aja. Nah, di sini ada 4 jenis kumbang tanduk yang ada di series King Oger ini, yaitu ada si Kuwagata, lalu ada Kaukasus Kabuto, lalu ada si Kabuto, dan juga Hercules. Lalu kita next lagi aja. Nah, ini dia
form Kaukasus Kabuto dalam mode kastilnya. Menurut saya ini cukup oke, meskipun terlihat kurang mewah gitu ya, karena kan kalau kastil setidaknya ada yang warna chrome gitu. Jadi nanti kemungkinan besar bakal saya cat lagi, repaint lagi, supaya warna goldnya dan silvernya ini lebih chrome gitu. Lalu kita next lagi aja. Nah, di sini ada detailing-detailing dari bagian si kastilnya ini yang jujur saya suka banget. Jadi semacam kayak batu bata gitu yang disusun rapi, dan ini detailnya cakep sih cuy. Lalu kita next lagi aja. Nah, di sini ada tampilan dekat dari bagian tengah si kastilnya ini, dan untuk warna silvernya ini kok kayak kurang gitu ya warnanya. Kayaknya ini ada downgrade deh untuk pewarnaan silvernya. Ya nanti bakal kita lihat langsung aja lah ya pas udah datang barangnya dan kita review bareng-bareng. Oh iya, untuk bagian kristal yang ada di tengahnya itu yang warna merah itu juga menggunakan stiker ya guys. Jadi better di repaint aja sih menurut saya. Lalu kita next lagi aja. Nah, ini dia keempat Shugats yang lagi nongkrong di kastilnya. Jujur guys, ini tuh semacam misize sih. Ya karena memang di seriesnya pun juga ini misize. Padahal kan waktu mode kastil dan mode si King Kaukasus Kabuto itu kan gede banget kan pas lawan si siapa tuh namanya? Daigorg ya kalau nggak salah. Itu bener-bener gede banget, tapi pas gabung sama si King Oger itu malah menjadi kecil. Jadi ya sesuai lah misize. Bahkan di DX-nya pun itu juga misize sih menurut saya. Karena untuk keempat DX King Oger itu pas nongkrong di kastilnya itu kelihatan jadi kecil kastilnya. Nah, ini sama persis kayak gitu. Yaudah kita next lagi aja. Nah, di sini ada semacam gap gitu antara si bagian kastil tengahnya dengan kastil kanan kirinya yang bikin jelek lah untuk dilihat. Lalu kita next lagi aja. Nah, ternyata di Minipla ada solusinya guys untuk memendekkan si gapnya itu. Solusinya adalah di sebelahnya. Nah, di sini. Jadi di bagian si pahanya itu bisa kita tekuk dan kita masukkan lagi dengan si part yang ada di bagian kakinya itu. Jadi bisa lebih pendek gitu deh. Nah, kita next lagi aja. Ini dia King Kaukasus Kabuto dalam mode robotnya. Lagi-lagi untuk desain robot masing-masingnya cakep banget. Tapi pas udah digabungin jujur agak aneh sih memang. Lalu kita next lagi aja. Nah, ini dia pas menggunakan si Hercules Axe dan tingginya pun kurang lebih ini 23,5 cm untuk tingginya. Kita next lagi aja. Nah, ini adalah perbandingan tinggi dari si King Oger, Kaukasus Kabuto, dan juga si Tarantula Knight. Lagi-lagi untuk tingginya menang si King Kaukasus Kabuto ini. Lalu kita next lagi aja. Nah, di sini bagian belakangnya ada detailing-detailingnya juga yang cakep sih. Lalu kita next lagi aja. Nah, ini ada nilai minus, yaitu di bagian tanduknya yang ada di pundaknya. Bagian belakangnya tuh kopong guys, kayak begini. Kenapa nggak dibuat plat aja sih, atau nggak dibuat flat aja gitu? Kemudian kita next lagi aja. Di sini ada tampilan dekat dari Hercules Axe-nya. Ya, nggak ada yang istimewa juga sih. Lalu kita next lagi aja. Nah, ini ada artikulasi di bagian tangan. Jadi yang pertama di bagian bahunya itu bisa naik. Kemudian dia bisa berputar kiri kanan juga. Lalu di bagian siku ada artikulasi. Di bagian telapak tangan di sini bisa berputar dan naik juga. Jadi total ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 artikulasinya. Lalu kita next lagi aja. Nah, ini untuk bahunya sendiri. Dia bisa ke depan, ke belakang juga. Jadi udah ada upgrade lah ya untuk si bahunya ini. Dan memang artikulasi bahu ini tuh udah wajib banget ada di Minipla zaman sekarang ini. Lalu kita next lagi aja. Nah, ini untuk bagian pahanya, dia bisa 90 derajat dengan menaikkan si rok bagian depannya juga. Ini bakal saya lebih dekatin aja, biar kalian lebih jelas. Lalu kita next lagi aja. Nah, untuk bagian lutut, ini jangkauannya sejauh ini guys. Untuk jangkauan ini cukup jauh loh. Lalu kita next lagi aja. Nah, ini untuk tampilan dekat dari bagian dada King Kaukasus Kabuto. Yang lagi-lagi di bagian silvernya itu menggunakan stiker, bagian logonya juga menggunakan stiker. Dan kayaknya ucapan saya tadi yang di awal itu salah deh. Karena di sini kalau kita lihat, warna goldnya untuk bagian dada ini sama aja dengan warna gold yang ada di lainnya gitu. Lalu kita next lagi aja.
Nah, di sini ternyata ada join male dan female juga di bagian tengahnya sini. Kemudian kita next lagi aja, di bagian bawahnya pun itu juga ada joinnya lagi. Kemudian kita next lagi aja. Nah, untuk bagian si part yang ada di dada sebelah kanan, itu ada part yang bisa kita turunkan yang akan berfungsi untuk bagian artikulasi pinggang. Nah, kita next lagi aja. Nah, ini juga ada bagian paha kiri kalau nggak salah, itu partnya bisa dinaikin juga. Kita next lagi aja. Nah, ini dia guys. Yang saya bilang tadi, ini bisa digabungkan untuk menghasilkan artikulasi bagian pinggang. Kita next lagi aja. Nah, ini ada artikulasi untuk pinggangnya. Jadi, tenang aja, untuk artikulasi pinggang tetap ada di mini planya ini. Kalau nggak salah di DX itu nggak ada ya untuk artikulasi pinggang. Kalau saya nggak salah inget ya. Kemudian kita next lagi aja. Nah, ini ada pose ekstrim dari King Kaukasus Kabuto. Jadi bisa kalian lihat sendirilah untuk artikulasinya ada di mana aja. Lalu kita next lagi. Nah, ini dia God King Oger yang hancur banget guys untuk desainnya. Lihat sendiri untuk desainnya benar-benar acak-acakan banget, tapi menurut saya lagi-lagi ini not bad lah ya kalau dibandingkan sama Samurai HO dari Shinkenger. Nah, itu menurut saya lebih rapih ini dibandingkan Shinkenger itu yang benar-benar acak-acakan banget gitu loh. Karena saya ngerasa terlalu besar di bagian belakangnya. Sedangkan kalau dalam mode God King Oger ini, menurut saya ini untuk proporsionalnya cukup oke, meskipun bagian tangannya kependekan sih. Lalu kita next lagi aja. Nah, ini bagian muka dari God King Oger yang menggunakan stiker. Aduh, stiker. Kita next lagi aja. Nah, ini tampilan dari sampingnya yang sepertinya ini agak condong ke depan nggak sih? Karena memang keberatan banget untuk bagian si tarantulanya ini. Kayaknya sih bisa kalau kita gunakan si stand base-nya yang kita dapat di tarantula itu. Tapi ya saya juga nggak tahu karena di sininya pun nggak dikasih tahu guys. Dan tidak diperlihatkan juga gitu. Lalu kita next lagi aja. Ini untuk tampilan belakangnya. Ternyata untuk tampilan belakangnya nggak seburuk itu ya. Nggak seburuk yang saya kira sebelumnya. Kita next lagi aja. Nah, ini untuk si rolling hammer itu bisa dililit supaya dia nggak menggantung. Kita next lagi aja. Nah, ini untuk bagian kakinya si God Tarantula itu bisa ditekuk guys, sesuai dengan di seriesnya. Kalau di DX itu nggak bisa ditekuk karena terhalang sama partnya Kaukasus Kabuto yang besar juga. Jadi sekali lagi Minipla menang di sini. Kemudian kita next lagi aja. Nah, untuk bagian kakinya pun ini ada artikulasinya meskipun dalam mode si God King Oger ini. Jadi memang menang lah ini untuk artikulasi. Kita next lagi aja. Nah, ini dia pose ekstrim dari God King Oger yang lagi-lagi di DX gak bisa. Memang Minipla ini untuk artikulasi selalu terdepan sih, kayak Yamaha. Lalu kita next lagi aja. Nah, untuk bagian kepala si papilon itu bisa kita pasang di sini ketika si pedangnya itu digunakan si God King Oger. Jadi kalau misalnya pedangnya nggak digunakan, si kepala papilon ini bisa dipasang ke God papilonnya, lalu dipasang di pundaknya. Tapi kalau kita menggunakan pedangnya, si kepala papilon bisa kita pasang di bagian belakang sini. Dan itu dia guys untuk bincang Minipla King Kaukasus Kabuto yang bakal rilis minggu depan. So, gimana pendapat kalian tentang si King Kaukasus Kabuto versi Miniplanya ini? Dan siapa yang udah PO? Tulis aja di kolom komentar ya. Kalau saya sendiri sih udah pasti PO, karena memang ini keren banget untuk desain si King Kaukasus Kabutonya. Meskipun untuk si God King Oger-nya sedikit kurang sih. Ya, bisa dibilang 6,3/10 lah untuk God King Oger-nya ini. Yaudah guys, jadi sekian dulu aja bincang Minipla King Kaukasus Kabuto kali ini. Jangan lupa di like, subscribe, share juga supaya nggak ketinggalan video lainnya. So, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, malam. Dadah!